Ops, tapi sekali lagi, sayang, ayah mertua suamimu sangat tampan. Dia tidak bisa benar-benar berhubungan dengan ibu berjulukan itu, bukan? Aku akan memberikannya. Ditambah penawaran spesial, dijamin ada beberapa pesanan di rumah. Itu hanya kebetulan. Kedua keluarga itu tidak membicarakannya lebih dari 10 tahun yang lalu. Dia belum mendapatkan pekerjaan, ups. Tidak mudah baginya mencari pekerjaan. Bagaimana? Kusuruh kakakku datang ke Marriott International sebagai satpam, agar kalian berdua tetap bisa pergi bekerja bersama. Bukankah sempurna untuk pulang dan bergabung dengan tim setelah kerja? Benarkah tidak apa-apa? Kudengar pengobatan Marriott International lumayan. Nah, kalau begitu aku sungguh senang. Pagi. Pulang cepat. Bayi itu, kau harus pulang ke rumahmu hari ini. Hari ini tidak 26 bersamaku, aku akan mengirimkannya padamu. Kau adalah aku. Aduh, apakah ini pertama kalinya seseorang mengajakku menonton film? Tentu kau bisa. Menurutmu seberapa mampu dirimu? Wajah putih kecil yang bahkan tidak mati dan bahkan tidak bisa mencari pekerjaan tidak mendebatku. Jadi tak akan kubiarkan kau mengeluarkan telapak tanganku. Bahkan sepatu yang rusak pun aku tak mau. Kau tak boleh bersama orang lain. Mengapa engkau belum tiba di rumah setelah sekian lama? Apakah kau tersesat dalam perjalanan? Mengapa kau belum pulang untuk malam ini? Aku makan mie di pinggir jalan. Aku akan segera kembali. Kau juga bisa tidur di sini, seperti anak kecil. Kau kembali. Oh, aku punya sup di dapur. Kau mau semangkuk? Ya, sepertinya kau sudah makan tadi. Aku makan mie kering. Kebetulan aku haus dan ingin minum sup untuk jalan-jalan. Pergi. Enak sekali. Kau punya apa lagi? Tuan Jiang, ada yang ingin kudiskusikan denganmu. Baiklah, kita sudah menikah sekarang. Semuanya butuh biaya. Karena kau tak bisa melakukannya tanpa pekerjaan. Jadi aku memilih dan hanya memberimu pekerjaan yang layak. Pekerjaan? Di Marriott International. Marriott International sudah pergi. Untungnya aku baru saja kembali dan hanya sedikit orang di perusahaan yang mengenalku. Kalau tidak, saya akan berhenti di pintu. Saya tahu Anda dulu adalah tuan muda yang kaya. Ketika satpam menganiaya Anda, tapi bagaimana dengan hidup? Kita harus menjaga kaki kita tetap di tanah. Apa kami Anda bersedia mencoba untuk kehidupan yang lebih baik untuk kita di masa depan? Hebat, saya pikir Anda tidak akan mengatakan ya. Dan Pinana berharap Anda benar-benar setuju. Saya akan memberitahu Zen kabar baik. CEO gila. Saya mengobrol dengan dia sampai tengah malam tadi. Menyebalkan. Ini adalah hari seorang istri. Benar-benar baik. Halo Presiden, saya di sini. Anda dapat turun kapan saja. Apakah Anda memesan sarapan? Tentu saja sudah siap. Gaya Cina Barat, panas, kering, dan dingin disiapkan untuk Anda. Tidak, Anda bisa memakannya. Istri saya siap untuk saya datang.
Lalu mengapa Anda bertanya kepada saya? Ya, tidak, pekerja migran bekerja paruh waktu. Saya harus bekerja lembur jika saya tidak bisa menyelesaikannya. Perpanjangan hidup kopi. Hey, cincin tunangan saya dan saya akan segera berada di Departemen Desain Marriott International. Itu bagus. Kami belum pernah bertemu sejak kami baru kembali ke Cina. Langsung saja ke kantor ketika Anda tiba. Rajin kocok ya. Untuk Rahasia surat cinta. Jika biaya desain membutuhkan 2 VIP, Anda pergi membeli 2 cangkir kopi. tidak ada kerja keras. Bos wanita tua itu baru saja menelepon. Jika kamu tak menjawab panggilannya lagi, dia akan mendatangimu secara langsung. Oh, apakah kamu ingin menelepon wanita tua itu kembali? Lagi pula, bukankah kamu sudah menemukan Nona Kin? Jangan ceritakan apa yang terjadi sebelumnya. Aku punya pengaturan sendiri. Hei, aneh. Padaku terlalu mengantuk untuk berhalusinasi. Oke, Tuan katamu. Dia tidak akan mengenalimu. Datang sayang, kamu bilang kamu menyembunyikannya dari Nona Kin seperti ini, dan aku ditemukan olehnya lagi dan lagi. Bukankah kamu sendiri yang menggali lubangnya? Kamu tidak mengerti istriku. Dia tidak suka kamu seperti ini, Bukankah ini gunung spiritual pesta zombie? Apakah itu benar-benar dia barusan? Beri makan obat hijau. Para tamu akan segera datang. Cepat kembali setelah Anda membeli kopi. Direktur yang baik. Adik sinyal sudah pergi. Mengapa Anda tidak melakukan ini dulu? Saya pergi ke Departemen Keamanan dulu. Bahkan jika ditemukan lagi, tolong jelaskan. Apa yang Anda mainkan? Perusahaan menyerahkannya kepada Anda. Ping Yao, jangan pergi ke sana. Jadi mulai hari ini kami bos Anda. Halo, jam kerja Anda? Apa urusan Anda? Saya pergi untuk mengambil kopi. Saya mendengar Anda magang di Marriott International. Saya pikir itu luar biasa. Saya tidak menyangka itu teh dan air. Apakah Anda lelah membeli begitu banyak kopi sendiri? Apakah Anda ingin adik saya membantu Anda? Apa yang Anda lakukan di sini? Du Shao dan saya di sini untuk membahas kerja sama dengan Direktur Luar dari Departemen Desain. Wenda Padukan berada di bagian desain. Anda seharusnya pernah mendengarnya. Anda adalah pelanggan kantor direktur? Kakak, aku sebenarnya iri padamu karena bekerja di Marriott. Aku tak bisa... Selama beberapa perusahaan saudara mendapatkan saham Marriott, bagaimana setelah go public? Oh, aku hanya bisa hidup membosankan di rumah mulai sekarang. Jingshu, engkau tak ada hubungannya. Engkau sangat pandai mencari masalah. Tapi kau begitu percaya diri. Apakah kebodohanmu yang jelas memberimu kepercayaan diri? Kakak, bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Bagaimana caraku bicara denganmu sampah? Apakah aku harus sopan? Siapa kau? Diam. Akan kuberitahu, sebanyak apapun kau membuat masalah, aku tak akan menyukaimu. Yang kusukai hanya Shu'er. Kau mati hati. Aduh, aku akan pergi. Aku mohon pada kalian berdua untuk mengambil kekuatan gaib dengan secepatnya pergi dua dogi. Beraninya kau menyebut kami dua anjing? Aku baru berhenti kemarin. Gatal, kan? Itu kau makhluk itu. Beraninya kau menghalangiku? Oh, Apa kau lupa bahwa aku pernah bilang padamu bahwa kau berani menyentuh wanitaku lagi? Aku akan menghancurkanmu. masuk, lepaskan dulu, lepaskan.
Kupikir pekerjaan itu cukup bagus, jadi aku datang lebih awal. Pekerjaan yang sangat bagus. Tidak ada pembedaan antara tinggi dan rendah. Ayo, tambahkan waktu. Ku bilang aku bisa menyentuhmu di mana saja. Jadi kau satpam bau di sini? Anda penjaga keamanan bau, beraninya Anda main-main dengan saya. Tahukah Anda bahwa saya adalah VIP Marriott? Anda akan menjadi makanan saya. Saya ingin melihat bagaimana Anda menjadikan makanan sambil jalan-jalan. Ups, kamu penjaga keamanan kecil sangat sombong. Saya bersungguh-sungguh. Paman saya adalah manajer SDM Marriott International Cheongdong. Selalu saya membuat panggilan telepon, dia bisa langsung ke sini. Ya, kau tahu. Seluruh Marriott International berada di bawah kendali paman saya. Dan semua staf yang bekerja di perusahaan Marriott International. Harusnya Anda heran. Bahkan jika saya tidak mengambil investasi Marriott Internationalnya sekarang, saya masih bisa berkemas. Saya tidak tahu kapan Marriott International dijalankan oleh seorang manajer kecil. Begitu, Silakan menelepon paman Anda. Panggil dia. Saya ingin melihat seberapa baik dia. baik. Jangan menyesal. Halo Paman, saya di depan Marriott International Anda dan saya diganggu oleh penjaga keamanan yang bau. Bagus. Hei kau, sudah cukup. Jangan kau lakukan apapun ke orang-orang. Sekarang aku tahu kau takut. Sudah aku bilang sudah terlambat. Hari ini dia sedang menuju Marriott International. Bukan itu yang saya katakan, itu Anda ketika Tian Wang Lao datang. Siapa yang berani memukulmu setelah makan malam? Hahaha. Itu orangnya. Dia berani memukulku di wilayahmu. Buka dia untukku. Bahkan seorang penjaga keamanan tidak bisa mengatasinya. Kenapa kau begitu tak berguna? Itu tidak aneh. Dia sangat kuat. Aku tak bisa mengalahkannya. Apa gunanya memukul? Bisakah dia mengalahkan seluruh tim keamanan perusahaan Marriott lagi? Halo Kapten Jin. Beritahu semua orang untuk datang ke depan. Nah, sekarang kamu hanya punya waktu 3 menit. Orangku akan segera datang. Sekarang berlutut dan bersujud dan minta maaflah. Jika tidak, aku akan viralkan hari ini. Dan keluarkan berita dengan nama Marriott International. Biar semua perusahaan di Beijing tidak lagi menerimamu kerja. Manajer Chen, Anda memahami seluk-beluk masalah ini. Anda sejalan dengan Marriott, Citra Manager Personalia Group. Kamu siapa? Anda berani mengurus bisnis saya. Manager Chen, apa maksudmu? Bersikaplah masuk akal. Bersikaplah masuk akal dan tanyakan halo saya masuk akal. Segera datang ke pintu dalam 3 menit. Apa aku terkesan galak? Aku lihat harusnya kamu berlari. Segeralah kalian menyelamatkan diri. Sudahlah, jangan ladeni dia. Jangan khawatir. Membuat masalah sama bos. Anda berani memprovokasi manajer Chen. Seharusnya aku tahu jika kamu buta. Seharusnya aku tak menerimamu. Manajer Chen, dia anak iblis yang membuat kerusakan. Presiden baru saja kembali. Jangan biarkan orang-orang ini mengotorinya. Tangkap mereka. Aku yang memulai. Itu bukan urusannya. Benar atau salah? Mari kita lihat apa yang kita ketahui selama Anda berlutut sekarang dan Anda memohon kepada saya. Saya berusaha memaafkan dan lepaskannya. Artinya kami sudah berbaik hati. Mengapa Anda tidak berlutut dan meminta maaf kepada saudara Wisteria kami? Aku tidak bisa melakukannya dengan berlutut dengan orang-orang sepertimu. Perusahaan sampah Anda. Jangan mengira saya akan memohon-mohon pada Anda dan takut dipecat dari bekerja. Aduh, aku tidak takut Fangda mengedipkan lidahnya. Aku akan memencatmu sekarang. Aku melihat perusahaan mana di Beijing yang berani menerimamu. Ada masalah apa lagi ini? Chandong, kau dicurigai korupsi dan penyuapan. Pengaruh politiknya tinggi. Presiden memerintahkan, mulai hari ini kau tak lagi bekerja. Operasi jahe itu semua salah paham. Itu semua salah paham. Saya tidak bisa meminumnya. Ganti semua personel mulai hari ini. Bekerja sama erat dengan polisi untuk menyelidiki dengan sukses. Singkirkan. Hei! Hei kamu. Ya Tuan,
Anda menyinggung kami lagi dan lagi di Marriott Bridge. Kami tidak membutuhkanmu di Marriott Bridge. Sejak hari ini, semua pekerjaan antara perusahaan Anda dan Marriott International akan dibatalkan. Kami takkan pergi. Karena bukan lagi mitra Marriott, maka silahkan Anda keluar. Dan termasuk kamu. Buang mereka untukku, bukan Tuan Jiang yang memainkan kartu. Adapun Anda, setelah bertahun-tahun kau kerja dengan Chen, Marriott tidak mampu mempekerjakan karyawan sepertimu. Mulai saat ini, Marriott Security akan merombak personil lama dan membersihkan Anda semua. Hei, tidak bisa begini. Terima kasih Tuan untuk datang tepat pada waktunya hari ini. Kamu seperti dewa. Nah, kalau begitu aku adalah dewa. Jadi apa aku? Ini semua hal yang harus kulakukan. Cuma masalah kecil. Jika Anda tidak sibuk, Anda harus kembali bekerja di serikat dengan cepat. Aku juga sibuk. Terima kasih telah membantu. Nona Chin bilang aku seperti dewa. Hehehe, kalau begitu aku bukan seorang tiran. Jiang Shen, sebenarnya apa hubungan Anda dengannya? Saatnya memberitahu Anda rahasia ini. Ini adalah alamat email pribadi CEO. Anda dapat mengirim email kepadanya jika Anda memiliki pertanyaan. Dia bisa memberi Anda umpan balik dan menangani hal-hal buruk seperti hari ini tepat waktu. Hei, kamu bisa melakukan ini. Kalau begitu mari kita cium presiden. Kamu aneh. Ini bukan hanya keluhan. Tapi kamu juga bisa membuat permintaan. Kau mau apa? Kau bisa mencobanya. Ayolah, aku bukan anak kecil, apalagi yang kuharapkan. Tapi terima kasih sudah membantuku lagi hari ini. Kau kembali bekerja dulu. Ayo. Kubilang jangan khawatir. Aku turun sekarang. Situasi ini terlalu berat. Lagi pula, kau juga adiknya jangan khawatir. Bagaimana mungkin aku melakukan ini padamu? Hei, dia telah menggangguku sejak aku masih kecil, dan aku sudah terbiasa. Tapi kali ini melibatkan kerjasama antara Jingzhou dan Marriott. Aku hanya punya misi untuk memberitahumu. Zheng Qian, kau adalah calon nyonya rumah Marriott. Kau harus membantuku. Jangan khawatir. Aku menikah kali ini. Oke. Ini juga pengaturan Nyonya Jiang. Tunggu sampai aku melihat Jiang Shao. Aku pasti akan mengatakan lebih banyak hal baik untukmu. Tuan Jiang, mengapa dia dengan gadis itu? Masih memakai kartu. Xiang Qian. Apakah Anda mendengarkanku? Aku mendengarkan. Aku akan datang sekarang. Kehidupan para pekerja magang ini benar-benar terlalu keras. Tak cuma harus bekerja lembur setiap hari, tapi juga harus membelikan kopi untuk pemimpin. Untungnya, saya tidak harus melihat Du Sampah dan Jingshu ketika saya pergi bekerja di masa depan. Sangat bagus umur panjang presiden. Oh, aku akan pergi. Kacau oleh dua pria dan wanita anjing ini. Lupa membeli kopi. Nona, akhirnya kamu turun. Sekarang saya lupa mengatakan di sungai dan danau bahwa saya tidak akan bekerja sama dengan Du Shao. Apa yang harus saya lakukan? Jangan khawatir. Kesederhanaan akan menjadi nyonya rumah Marriott International di masa depan. Kerjasama bukan masalah lagi. Ini agak rumit sekarang. Hanya ada yang ingin saya tanyakan. Ada kedai kopi di sana. Mari kita pergi dan membicarakannya. Oke, ayo. Dari mana wanita tua bau tanah ini mendapatkan keranjang pakaianku jadi kotor? Nenek, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, nak. Ibumu sangat baik. Apakah kamu baik-baik saja? Kamu tidak bekerja dengan baik selama jam kerja. Apa yang Anda lakukan di sini? Nona Wang Jian, Anda tidak meminta saya untuk membelikan Anda kopi selama jam kerja. Oh, omong-omong, itu hanya untuk menghibur dua bajingan di sekitar Anda. Tapi Kang Teju baru saja mengatakan bahwa mereka berdua tidak diizinkan masuk ke Marriott International. Kamu harus memperhatikan... Yao, bagaimanapun juga aku adalah adikmu. Du Shao juga calon adikmu. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu tentang kami? Jika bukan karena kamu, kami tidak akan menyinggung si gembel. Apakah kamu belum cukup menyakitiku? Qinyo adalah keluarga Qin yang mendukungmu. Bagaimana kamu masih bisa menindas hubungan seperti ini? Keluarga Qin sudah terbiasa sejak kecil. Kakak, kamu tidak tahu Qingyao ini telah menindas paman sejak dia masih kecil. Entahlah, kupikir dia putriku sendiri. Paman dia terlalu baik. Biarkan dia di mana-mana. Siapa tahu dia membesarkan serigala bulu domba dan membiarkan orang lain menggigitnya kembali. Dan hal semacam ini, kamu adalah wanita tertua dari keluarga Qin.
Kamu membiarkan seorang putri angkat menindasmu seperti ini? Jangan khawatir, aku pasti akan mengekspor amarahku padamu hari ini. Wah, seru banget. Kalian berdua benar-benar pandai membalikkan papan tulis. Benar-benar tidak berguna. Nenek-nenek kita tidak mengenal mereka secara umum. Ayo pergi dulu. Jika kamu menabrak seseorang, kamu ingin pergi. Bagaimana bisa begitu baik? Direktur, kamu menabrak nenek dan menghina nenek. Tidak apa-apa jika kamu tidak memperdulikannya seperti kamu. Kau masih ingin merepotkan nenek. Kau keturunan ulan apa? Terlalu berlebihan? Terus kupas matamu. Perhatikan baik-baik. Luo Chao adalah istri presiden seluruh Marriott International. Bahkan departemen pemantauan harus mendengarkan orang lain. Siapa nama anjingmu di sini? Istri presiden bisa tidak masuk akal. Istri presiden bisa memaki sesuka hati. Apa? Kau adalah istri Presiden Marriott International? Apa? Calon nyonya dari Presiden Marriott International? Jika salah, gantilah. Xiaoyan, bukan jika Anda tidak ingin menikah dengan keluarga Qin, tidakkah dapat menemukan hal yang lebih baik? Mak lampir ini mengerikan. Bau tanah, seluruh wilayah itu dimiliki oleh Marriott. Apakah Anda tahu siapa yang telah Anda buat kesal sekarang? Jika Anda bijaksana, silakan berlutut dan bersujud kepada direktur kami Luo dan minta maaf. Haduh, apakah Anda memiliki otak di kepala Anda? Nenek sudah sangat tua. Anda masih membuatnya berlutut dan meminta maaf. Jangan terlalu tidak bermoral. Hati-hati jangan sampai kau diusir lagi. Xiao, karena kamu suka menjadi pahlawan. Jangan katakan aku tidak memberimu kesempatan. Kamu bisa berlutut dan meminta maaf padaku untuk wanita tua ini. Aku akan melepaskannya. Kenapa kau tidak belajar dengan baik di usiamu yang masih muda? Tapi aku bercampur dengan geng ini. Aku ingin tahu seperti apa ibumu. Aku tidak akan menyetujui mimpi dan cita-citamu itu. Itu masalah keluarga Jiang. Apa hubungannya denganmu? Apa pedulimu padaku pada hal seperti ini? Cucu saya adalah Presiden Marriott. Jika saya tidak setuju, Anda tidak akan pernah memasuki pintu keluarga Jiang. Wanita tua, apakah Anda mencoba membunuh saya dengan tawa? Siapa yang tidak tahu bahwa Marriott International adalah perusahaan nomor 1 di dunia? Sama seperti Anda berpakaian sebagai pekerja migran, membawa sekeranjang besar daun sayuran yang pecah. Kau bilang kau nenek presiden, kau adalah wanita tua. Otak rusak. Aku akan berhenti di situ untuk saat ini, selama aku bernafas. Jangan pernah berpikir untuk duduk di posisi pemilik Marriott International. Wanita tua sialan, kurasa kau tak ingin hidup lagi. Kau berani mengutuk Nyonya Luo, keluar kau. Nenek, aku baik-baik saja. Hidup kau benar-benar kejam. Beraninya kau memukul seseorang? Jika aku tak memberimu pelajaran hari ini, aku tak akan dipanggil Kiliao. Jangan, nak. Aku tak membutuhkan. Cucu adalah Presiden Marriott. Panggil dia saja jika kau ingin. Wanita tua yang mati. Kau terlalu tua dan pikun. Masih dikatakan cucumu adalah Presiden Marriott International. Aku sekarat karena tawa. Bukankah cucuku yang menelepon? Tak bisa mengampunimu ketika dia datang. Hei, bos. Bos benar-benar celaka kali ini. Tak mungkin wanita tua itu melakukan perjalanan yang jauh. Mustahil dia datang ke sini. Itu benar, dan dia membawa wortel kesukaanmu. Ya nenek, ada apa? Segera datang ke lobi perusahaanmu. Aku suka hal-hal yang tidak rasional. Menindasmu dan seorang gadis kecil. Nenek, tunggu, aku akan segera datang. Tunggu saja, cucuku akan segera datang. Hahaha. Kau tidak baru saja keluar dari rumah sakit jiwa, kan? Aktingnya cukup mirip, hahaha. Aku melihat kemungkinan mana yang berani menindas wanita tua yang melapor ke polisi ketika aku melapor ke polisi. Ada apa ini? Mengapa Jiang Tezu ada di sini? Mungkinkah wanita tua yang mati ini benar-benar nenek Jiang Shou? Yojang Teju, kau datang tepat pada waktunya. Ada seorang wanita tua yang bau tanah berpura-pura menjadi nenek presiden kita, kau rasa? Beraninya kau lancang memanggil nenek itu dengan bau tanah. Kulihat menurutmu hidupmu terlalu jelek. Mengapa Zhang Weinan bebas datang ke kelompok hari? Presiden sedang sibuk sementara mengirimku dan harus memperlakukanmu dengan baik. Jangan khawatir, aku akan membayarmu kembali untuk hal-hal anjing nanti. Kau harus membereskan benda ini untukku dengan cepat. Aku kesal melihat mereka. Nenek, aku
Aku tidak tahu kau baru saja menyambungku. Bisakah kau lupakan saja? Jangan sampai aku menerima untuk wanita tua yang bau tanah. Nah, ayo pergi. Tuan. Aku Tarzan. Aku pantas disebut Tarzan. Beraninya kau? John Boy, ini semua adikku menjebakku. Ya, ini dia. Saudara Lee, sumpah kedua mulut ini dan tarik keluar untuk memberinya pelajaran. Berdirilah. Tunggu sebentar. Telepon dari Nyonya Jiang. Yang. Aku tahu. Aku jamin tidak pernah seperti ini. Dan aku orang presiden. Aku tidak butuh orang-orang ini. Aku menangkap mereka. Berapa yang tersisa? Bawa pergi. Jangan sentuh aku. Nenek, kau benar-benar milik presiden kami. Maka kamu terkejut? Apakah itu mengejutkan? Nenek, kau sangat lucu. Nak, mampir dulu untuk makan. Hahaha. Cucuku, tampan dan kaya. Oh, hanya saja pria tua itu tidak muda dan belum pernah menikah. Jika tidak keberatan, perkenalkan aku bertemu ibumu. Nenek akan menikahkan kau dengannya. Seluruh sindikat tanda tanya ini milikmu. Kembang apapun yang kamu inginkan. Aku tidak cocok. Aku sudah menikah. Bohong, lihat tanganmu. Bahkan tidak ada cincin kawin. Ini terlihat seperti gadis kuning besar, haha. Benar? Begitukah? Ceraikan dia sekarang. Nikahi cucuku. Nenek, aku benar-benar tidak membohongimu. Kau bisa naik lift di sini dan naik sebentar lagi ke kantor First Dear. Aku akan kembali bekerja nanti. Kenapa kepalaku sedikit sakit? Hei nenek, ada apa denganmu? Kenapa kau tiba-tiba sakit kepala? Kau mau mengantarmu ke rumah sakit? Hei, tidak. Ini masalah lama. Oh gadis, kau bilang kau sangat baik. Lalu kau kirimkan aku internasional untuk menemukan cucuku. Baiklah, kalau begitu aku akan mengantarmu bersembunyi di kantor dulu baru kembali bekerja. Sekilas gadis ini masih gadis kecil. Dibohongi aku untuk menikah. Mungkin hanya saja gadis pemalu. Untungnya aku catat. Mari kita bawa dia ke cucuku dulu. Persetan, hahaha. Bos telah mengurusnya. Wanita tua itu masuk duluan. Aku akan ke bawah sekarang. Wow nenek, apakah ini lantai teratas Marriott International? Sangat megah. Aku akan menempatkanmu di meja depan dulu. Kemana anak nakal ini pergi? Gadis kecil, duduklah dimanapun kau mau. Aku akan menelepon dulu. Halo Xiaoyan. Aku sudah sampai di kantormu. Kemarilah. Nenek akan membawamu bertemu seseorang. Aku akan segera naik. Cucuku akan segera datang. Tunggu sebentar. Biarkan aku memperkenalkanmu. Nenek, aku akan membawamu ke kantor presiden dan aku akan lega. Aku benar-benar harus kembali bekerja dulu. Anak gadis, kamu bekerja di bawah jalang itu. Apa yang membuatmu begitu rajin? Hei, kamu harus belajar memancing. Itu dia nenek. Cicipi nenek ketika dia masih muda. Ah, nenek. Halo Jinyao, apa yang kamu berlama-lama? Mengapa kamu belum kembali? Kamu benar-benar berpikir kamu tidak perlu bekerja jika kamu menjadi baik pada wanita tua itu, bukan? Aku mengerti. Aku akan segera kembali. Jika kamu mendesak, kamu akan tahu untuk mendesak. Nenek, aku benar-benar harus kembali bekerja dulu. Sebentar, cucuku akan segera datang. Nenek, seperti kata pepatah, temukan pekerjaanmu di posisimu. Maka kita tidak bisa dibayar untuk apa-apa. Ini mungkin benar-benar cucuku kembali.
Nyonya, ini adalah penyegaran yang disiapkan oleh presiden kami untuk Anda. Silakan dinikmati. Ini adalah teh vegetarian. Saya pikir itu adalah kotak anak-anak. Lihat kerja keras di sana. Aku pergi dulu, bye. Nenek, kenapa tiba-tiba kamu di sini? Bocah, apa lagi yang kamu katakan? Kamu lama kembali ke rumah. Kamu tidak datang menemuiku. Dan kamu tidak menjawab telepon. Apa bedanya kamu dan sampah legendaris? Nenek, apakah aku tidak terlalu sibuk? Aku tidak bermaksud tidak menjawab panggilanmu. Oh, hari ini, jika gadis kecil itu tidak menyelamatkanku, nenek pasti pergi ke sana untuk menemui kakekmu. Apakah menurutmu kita harus berterima kasih padanya dengan baik? Gadis kecil. Tentu saja. Ini dia. Nenek membuat janji untukmu bertemu. 3,5 tahun sukses. Nenek, kamu izinkan aku pergi kencan buta? Aku tidak akan pergi. Aku punya seseorang yang kusukai. Itu yang ada di bagian desainmu. Dari mana istri presiden berasal? Bajuku kotor kena keranjang. Istri presiden belum melangsungkan pernikahan, tapi sudah dapat restu. Bukti sepertinya juga berhasil. Lin, kau pernah melihatnya? Lebih dari yang dilihat. Aku hampir kesal dibuatnya hari ini. Aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Apa, Nenek? Kurasa kau salah orang. Itu bukan dia. Yah, mana mungkin aku mengakui kesalahanku jika dia sendiri yang mengatakannya. Dibandingkan dengan gadis kecil yang menyelamatkanku hari ini, aku hanya diracuni olehmu. Gadis itu cantik, baik hati dan murah hati. Dia adalah gadis baik kelas 1. Kau tak ingin nenek ini pusing sepanjang hari tentang pernikahanmu, bukan? Nenek baik. Saat aku bebas, aku akan berterima kasih pada penyelamatmu. Di sana kita pergi. Nenek sudah membuat janji untuk mengabarimu. Ibu Qingyao, kota itu sangat marah padaku. Dia tak tahu bagaimana dia berhubungan dengan Kang Tiju dari Marriott International. Berapa banyak investasi Marriott yang hilang sekarang? Itu membuatku kesal. Apa jalan kecil ini? Dia memakan makanan keluarga kami. Dia benar-benar menggigit kami kembali. Jangan khawatir, ibu akan membantumu membersihkannya. Wow, aku tidak menyangka kau memasak. Ada apa? Aku tahu banyak lagi. Pergi cuci tangan dan makan. Impianku bekerja paruh waktu dan pulang untuk makan hangat sebenarnya terwujud olehku. Bahagia sekali. Jadi itu kebahagiaan? Kau terlalu mudah diberi makan. Jang Xiania, sebenarnya aku sudah tinggal di rumah ini begitu lama. Ini pertama kalinya. Aku betah sekarang. Terima kasih. Tidak bisakah aku membicarakannya dan melakukan sesuatu? Buaya. Apakah kau punya tompel di wajahmu? Mengapa aku seorang buaya? Sepertinya sedikit. Benar-benar tidak menyangka kamu adalah orang seperti itu. Ya, dia terlihat sangat murni. Ternyata dia berhubungan dengan calon kakak iparnya. Menjijikkan. Bos, kabar buruk. Segeralah Anda untuk pergi ke pemeriksaan koordinasi. Hubungi tim dan ikuti saya. Oh, semuanya datang dan lihat. Semuanya datang dan lihat.
Saya bekerja keras untuk membesarkannya. Biarkan dia membalasku, dia benar-benar memperhatikan saudara iparnya. Anda berkata bagaimana orang seperti itu bisa ada dalam koleksi lawak Anda? Jangan khawatir. Aku pasti akan memberimu ini. Saya akan meminta seseorang yang saya kenal memecatnya. Anda benar-benar tertidur. Seseorang mengirimkan kertas. Saya mencari kesempatan untuk memecat wanita ini. Tindakan pribadi Anda telah secara serius menodai reputasi Marriott International. Anda segera pergi ke Departemen Personalia untuk menjalani prosedur pengunduran diri. Lagi pula, Marriott tidak membutuhkan kesalahan skimming Anda. Apakah Anda begitu tidak bisa membedakan antara hijau, merah, jujube, dan putih? Pernahkah Anda berpikir bahwa Anda menyebarkan rumor seperti ini? Itu bisa menghancurkan hidupku. Rumor apa? Itulah yang terjadi. Hari ini, saya tidak hanya ingin semua orang melihat wajahnya dengan jelas, aku juga akan menyelamatkanmu dari melihat orang-orang. Anda datang, kalian berdua, datang pegangin tangannya. Aku melihatmu setiap hari. Saya memotong rambut putri saya. Sekali kamu berani. Apakah Anda menantang saya? Potong semua rambutmu untukku. Saya akan melihat bagaimana Anda akan menjadi pria Anda di masa depan. Kamu Cinjia benar-benar menakutkan. Maaf karena telat datang. Bajingan kecil ini, bagaimana saya bisa mengatakan bahwa saya juga ibu mertua bodoh Anda? Beraninya kau melawanku? Bawa orang ini keluar. Beraninya kau? Jangan, hei, lepaskan. Bibi Chin, Anda benar-benar ingin mati. Beraninya kau menggertak wanitaku. Kebetulan akun baru dan akun lama akan dihitung bersama. Kamu pergi bekerja dulu, aku juga harus pergi. Hubungi aku jika ada apa-apa. Saya berjanji untuk menelepon. Sayang, saya ingin uang ini. Apa sebenarnya yang membuatnya menjadi hari merah? Biarkan kakak waktu hidup seperti ini. Sis, para pekerja migran terlalu keras akhir-akhir ini, dan saya harus bekerja lembur lagi hari ini. Yao, apa kau sudah menyinggung pemimpinnya? Bagaimana cara bekerja lembur setiap hari? Saya pergi dan Anda menebaknya dengan benar. Seperti yang diharapkan dari bos penulis skenario. Saya pikir Lo Chen Qian memusuhi saya, menargetkan saya kemana-mana. Pergi memanggil saudara perempuan. Apa dia naksir suamimu? Kakak, berhenti membuat masalah. Cinyo memilah daftar pada dokumen ini. Tolong bekerja keras untukku sebelum pergi bekerja besok. Yao di sini. Datanglah ke restoran Rose jam 7.30 malam ini. Mari kita makan malam bersama. Nenek, apakah itu kesepakatan? Kamu menyelamatkan Nenek. Nenek belum berterima kasih padamu. Kau tidak bisa menolak. Saya benar-benar harus bekerja lembur untuk pekerjaan Nenek. Halo, panggilan yang Anda panggil untuk sementara tidak dijawab. Lupakan saja, masih banyak yang harus dilakukan. Saya akan menelepon lagi nanti. Nona, Presiden kita akan pergi ke Rose Restaurant pada kencan buta malam ini. Apakah ada orang yang bisa membukakan pintu untukku? Keluarga Qinyangjang yang abadi ingin Anda pergi kencan buta dengan saudara eksperimental. Tidak mungkin bagimu untuk hanya tinggal di sana. Maaf tentang saudara eksperimental. Aku terlambat. Anda hanya membayar tagihan dan bersikeras agar saya bertemu denganmu. Kakak dan nenek juga berharap kita tidak bisa bersama. Sejujurnya, aku sudah menikah. Apa? Kamu sudah menikah? Itu benar, saudara. Aku tidak peduli. Tapi aku peduli. Jangan pergi. Berharap saudara sudah menikah? Apa urusanku? Kenapa aku tak tahu? Saya juga memanggil Anda saudara eksperimental. Kakak eksperimental itu sebenarnya sudah menikah.
Aku telah melihat wanita ini, Nenek. Aku tidak suka wanita seperti ini. Jangan khawatirkan itu. Saya punya pengaturan lain. Seharusnya tidak. Hei, gadis itu sangat baik. Anda akan menyukainya ketika Anda melihatnya. Apakah Anda melihat orang yang salah? Nenek, aku tidak akan memberitahumu. Aku sibuk. Halo, panggilan yang Anda panggil untuk sementara tidak dijawab. Silahkan hubungi lagi nanti. Itu tidak benar. Mengapa Anda tidak menjawab telepon? Sudah waktunya untuk pulang kerja pada saat ini. Apakah semuanya akan baik-baik saja? Bos! Asisten, temukan aku lokasi Qin Yao dalam 3 menit. Yao Yao, di mana kau? Apakah Anda yakin dia ada di sini? Aku cukup yakin. Saya telah melihat pengawasan. Pemantauan menunjukkan bahwa Nona Qin tidak pernah meninggalkan perusahaan. Tidak peduli seberapa baik orang itu, temukan dengan cepat. Hati sapu kecil. Anda membunuh orang tua Anda sejak Anda masih kecil. Sekarang keluarga Qin kita lagi yang membuatku jijik. Kenapa kamu tidak mati saja? Saya adalah wanita tertua dari keluarga Qin. Mengapa Anda lebih baik dari saya dalam segala hal? Aku hanya ingin merampokmu. Kamu adalah anak liar tanpa ibu. Segala sesuatu tentangmu adalah milikku. Hanya milikku. Tidakkah yang menyelamatkanku? Ya Yao, aku akan membawamu pergi ke rumah. Kerabat dan teman, Anda beruntung kali ini. Selamat begitu cepat. Tapi kamu belum tahu. Lelakimu adalah Presiden Marriott yang sebenarnya. Anda hanya seorang raja dalam permainannya berpura-pura menjadi anak miskin. Hei Tu Shao, apakah kamu ingin berbicara tentang kerjasama? Kita telah menyelidikinya. Bibi pembersih yang mengira semua orang sudah pulang, jadi dia tidak sengaja menutup pintu. Itu pasti kecelakaan. Beritahu, ganti semua kunci pintu perusahaan dengan kunci sidik jari untuk saya. Sistem lengkap jari pinggang lulu. Semua ruang penyimpanan bisa menunggu 24 jam. Di masa depan, mari kita bicarakan lain kesempatan. Yao Yao Yao. Yao. Hey Jensen, Hei Yao, ada apa denganmu? Kenapa kamu menghilang setelah mengobrol? saya terkunci di ruang penyimpanan dan menderita fobia. Aku sangat ketakutan. Aku akan pergi, apakah tidak apa-apa, saudari? Siapa yang begitu tidak bermoral? Hanya kecelakaan kecil. Apa suamimu masih baik-baik saja, Yao? Saya merasa perlu memeriksanya. Anda sangat membenci saya, jadi Anda setuju, oke? Anda sedang terluka, sekarang situasinya adalah masalah besar, kan? Ini adalah cedera kerja. Itu masuk akal.